Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kuliah WhatsApp kita pada malam hari ini akan membawa sebuah tema dengan judul manajemen stres. Nah, apa itu manajemen stres? Izinkan saya untuk membawakannya ya Bu. Nah, tak kenal maka tak sayang nih Bu. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama lengkap saya Tri Oktavia, saya biasa dipanggil dengan nama Via. Aktivitas saya sama, yang utama adalah sebagai ibu rumah tangga, sama kayak ibu-ibu ya. Saya punya 1 putri, dan selain itu saya punya aktivitas sebagai guru bahasa Inggris di Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Selain itu, saya pernah diberi kesempatan juga untuk menulis buku bahasa Inggris untuk siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Nah, saya akan memulai materi kita dengan sebuah pertanyaan nih ke ibu-ibu semuanya. Apakah ibu merasa stres saat ini? Gimana Bu? Kira-kira ibu merasa stres nggak nih? Dengan kondisi yang sekarang ya Bu ya. Maaf. Di kondisi pandemi ini tentu saja ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita. Kira-kira ibu merasa stres nggak nih? Ya, saya akan cek nih level stres ibu dengan menunjukkan ibu beberapa gambar. Coba ya, cermati gambar-gambar berikut ini. Ini gambar pertama ya Bu ya. Konsentrasi Bu, lihat dengan cermat, fokus ke gambarnya. Fokus, apa yang Ibu lihat? Apa yang terjadi tuh Bu dengan gambar itu? Ya, kita bergerak ke gambar kedua ya Bu ya. Nih, gambar kedua agak sedikit berbeda bentuknya. Coba lihat Bu, fokus ke titik tengah dari gambar itu, fokus, lihat, konsentrasi Bu. Apa yang Ibu lihat dari gambar-gambar itu? Ya, kita bergerak ke gambar ketiga Bu. Nih, saya punya gambar ketiga, konsentrasi lagi. Nah, titik-titiknya agak lebih padat nih. Konsentrasi ya Bu, cermati. Apa yang Ibu lihat? Fokus. Nah, dari ketiga gambar itu, apakah Ibu merasakan ada pergerakan-pergerakan dari titik-titik tadi atau dot-dot tadi Bu? Ya, ada pergerakan dari dot tadi. Nah, sebenarnya gambar tersebut itu untuk mengukur level stres seseorang. Nah, streskah ibu-ibu? Kita cek dari gambar tadi. Nah, cek sendiri ya Bu ya. Jika Ibu merasa ada pergerakan yang cepat dari gambar tadi, itu artinya level stres Ibu tinggi. Tapi, jika pergerakannya lambat, artinya mungkin Ibu punya stres, cuma bisa mengatasi rasa stres itu. Gitu. Nah, kita bahas yuk Bu mengenai stres. Apa itu stres? Stres itu adalah sebuah kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologis. Jadi, kondisi ini bukanlah kondisi sakit fisik, tetapi lebih ke kejiwaan. Nah, walaupun seperti itu, stres ini bisa menyebabkan penyakit fisik karena ketika kita stres, imun tubuh kita turun sehingga penyakit dengan mudah datang ke dalam tubuh kita, gitu. Nah, stres itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah distress, yaitu stres yang bersifat tidak sehat atau negatif dan destruktif, jadi merusak gitu Bu. Ya. Yang kedua adalah eustress. Eustress ini adalah stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, yaitu bersifat yang membangun. Tentu saja kita pengennya kalau stres yang membangun ya Bu ya, yang bisa memberikan efek positif kepada diri kita. Tapi malam hari ini kita akan fokus membahas yang negatif nih. Nah nih di sini saya punya beberapa daftar dari gejala stres. Coba Ibu cek ya, kira-kira ada gejala ini enggak nih? Seperti rasa lelah, berkurangnya nafsu makan, sakit kepala, sering nangis tiba-tiba ya Bu ya, kemudian sulit tidur atau kadang tidurnya berlebihan. Nah, kemudian juga mengkonsumsi alkohol atau narkoba, punya rasa was-was, frustasi, dan kadang lesu ya tubuhnya Bu, gitu.
Nah, ini ada lagi gejala stres yang lain. Jadi banyak Bu gejala stres itu, yaitu seperti merasa berkeringat, jantung berdebar-debar, sering pergi ke toilet untuk buang air, mulut kering, sakit perut, kemudian mengalami sakit yang tidak biasa, kemudian tak punya waktu, seperti nggak punya waktu nih Bu, seperti untuk menjalankan hobi karena lesu ya, kemudian mudah tersinggung, emosian, kemudian selalu berpikir bahwa nggak bisa ngapa-ngapain gitu, seperti merasa tidak berguna seperti itu ya. Nah, ada lagi gejala stres yang lain nih, seperti kehilangan selera makan, dan rasanya nggak seneng gitu melakukan sesuatu. Terus rasa humornya juga hilang karena emosian tadi, tidak tertarik nih ngobrol sama orang, kadang malas dandan juga, terus merasa segala sesuatu itu tidak berguna gitu, pelupa dan tidak bergairah gitu. Nah, gejala stres itu menunjukkan gejala mental, fisik dan psikis ya Bu ya, jadi komplit nih gitu. Nah, selanjutnya saya juga punya 10 tanda stres yang saya dapat dari guesehat.com. Yang pertama adalah malas melakukan apapun, mudah salah paham dan kesal, menggigiti bibir atau kuku nih, kemudian rambut rontok, kemudian suka ingin menangis tiba-tiba, sulit tidur, insomnia, berat badan naik turun, selalu cemas, mood berubah-ubah, dan sulit konsentrasi atau pelupa, sukar mengingat-ingat gitu. Nah, ada nggak tuh gejala-gejala tadi dalam Ibu nih? Semoga nggak ya Bu ya. Nah, saya punya cara nih mengatasi stres dengan cara sehat, yaitu dengan mengubah cara pandang kita. Memandangnya jangan yang jelek-jelek terus Bu, yang negatif terus. Kemudian hindari reaksi yang berlebihan. Jadi ya terima aja segala sesuatu itu dengan ikhlas. Ya memang manusia diuji dengan segala ujian kan ya Bu ya. Kemudian lakukan sesuatu untuk orang lain. Kenapa? Karena dengan melakukan sesuatu kita akan bahagia kan Bu ya. Kemudian yaitu tidur secukupnya. Oke, jangan lupa itu penting sekali. Kemudian hindari penyebab stres itu sendiri. Nah, setelahnya adalah tingkatkan ketahanan diri dengan makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Kemudian manfaatkan stres tadi untuk memperbaiki diri kita gitu. Jadi kita harus mampu nih gitu memahami stres itu, kemudian kita pakai untuk membuat kita menjadi lebih baik. Kemudian adalah untuk menjadi seseorang yang positif, dan kita butuh orang lain Bu, jangan menghindar dari orang lain, kita butuh curhat nih ke orang lain. Nah, itu cara sehat untuk mengatasi stres. Nah, biasanya kapan sih ibu-ibu itu merasa stres? Nah, seperti ibu lihat di gambar ya. Nah, ibu itu kan sibuk banget ya, masak, ya bersih-bersih rumah, ya nyetrika baju, ya nyuci, ya menyetrika baju, belum kalau ada yang punya anak baby ya Bu, ya anak kecil, masih ngerawat anaknya. Nah, sekarang juga anaknya mungkin ada yang PJJ, aduh, komplit ya Bu ya. Kesibukan di rumah. Nah, kadang hal tersebut, kesibukan tersebut bisa membuat ibu menjadi stres. Nah, kenali gejala-gejala tadi ya Bu ya. Nah, stres itu bisa terjadi apabila yang pertama, individu tuh nggak yakin kalau bisa menghadapi tuntutan gitu, karena tuntutan terlalu banyak, jadi nggak pede gitu Bu, merasa rendah diri. Nah, kemudian ketika ada konflik, merasa tidak ada jalan keluar, kayak udah buntu gitu. Kemudian hidupnya juga penuh konflik merasanya, kita jadinya fokusnya ke masalah tersebut. Kemudian adalah merasa rendah diri nih, kok kayaknya aku nggak hebat ya gitu, atau sulit beradaptasi dengan situasi baru, seperti contohnya sekarang nih situasi pandemi ya, situasi baru kita sulit beradaptasi. Nah hal-hal tersebut tuh kadang jadi apa ya, pikiran yang berat Bu ke diri kita sendiri gitu ya, akhirnya meningkatkan level stres ibu-ibu gitu. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Jangan fokus ke stresnya ya Bu, tetapi fokus kepada bagaimana menyelesaikannya atau mengatasinya. Nah, di sini saya punya strategi manajemen stres yang saya coba daftar menjadi 8. Yang pertama adalah mengakui bahwa diri ini sedang stres Bu. Kemudian kalau sudah diakuin, tinggal ini coba cari penyebabnya apa sih kira-kira gitu loh. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya itu yang diselesaikan dulu gitu loh, bukan level stresnya gitu. Setelah itu kalau sudah tahu penyebabnya, coba hindari hal tersebut yang bisa membuat kita stres gitu. Coba hindari. Kemudian setelah itu membiasakan diri dengan permasalahan tadi, penyebabnya tadi. Jangan coba dihindari juga ya Bu, tetapi dibiasakan juga gitu, bahwa ya memang hidup kita itu seperti itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada hal positif dalam diri kita.
Selanjutnya adalah memelihara keseimbangan emosional dengan meluangkan waktu pada hal yang menyenangkan. Jangan lupa Bu, ibu-ibu juga butuh refreshing ya, gitu. Kemudian 2 terakhir yang tidak kalah penting adalah mengembalikan semuanya kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Ini yang paling penting ya Bu. Jadi serahkan semuanya kepada Allah karena Allah lah pemilik hidup kita, gitu. Nah, makanya kunci keberhasilan manajemen ibu rumah tangga itu yang pertama adalah selalu memprioritaskan dulu hak Allah sebelum kita melakukan aktivitas kita. Maksudnya apa? Ya, kita utamakan ibadah kita dulu nih, sholat, kemudian zikir, tilawah Quran gitu ya Bu ya. Ibadah sholat duha, sholat lailnya gitu, kita utamakan itu dulu, jangan kerjakan hal itu di waktu sisa aktivitas kita prioritaskan itu dulu, baru kita melakukan aktivitas sehari-hari kita. Karena apa sih? Bukan kita yang mengatur waktu kita, karena Allah yang akan memudahkan dan melapangkan hati kita sehingga membuat waktu menjadi berkah buat kita. Kalau kita mengutamakan Allah, Allah akan bantu kita nih memudahkan segala aktivitas kita menjadi lebih ikhlas menjalankannya. Sehingga dengan seperti itu, waktu kita akan menjadi efektif yang 24 jam sehari itu. Ketika waktu kita efektif, hidup kita pun akan menjadi efektif pula. Seperti itu ya Bu ya. Jadi prioritaskan Allah gitu. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya, yaitu kebingungan yang tiada putusnya, kesibukan yang tidak jelas akhirnya, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi, dan khayalan yang tidak berujung wujudnya. Nah, nggak baik semua kan ya Bu ya, kalau kita tidak memprioritaskan Allah. Jadi Allah lah yang harus selalu menjadi prioritas utama kita. Jadi ibadah dulu yang diutamakan gitu. Jangan lupa ya Bu untuk selalu menjadi orang yang positif, yaitu dengan berpikir positif, berbicara positif, dan bertindak positif, dan mengembalikan semuanya kepada Allah ya. Jadi diniatkan di frekuensi positif dan diamalkan dengan tindakan, yaitu dengan berbicara yang baik dan bertindak yang baik. Dan tentu saja tidak kalah penting, kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah kunci penting untuk menjadi orang yang positif sehingga menurunkan level stres kita. Dan terakhir, yang tak kalah penting adalah jangan lupa tersenyum, karena dengan tersenyum itu akan memberikan energi positif pada kita. Jadi walaupun kita sibuk nih Bu, kita tetap selalu merasa positif, merasa ikhlas. Tapi tentu saja jangan senyum-senyum sendiri ya Bu ya. Ya, senyum secukupnya kepada orang lain, kepada keluarga kita terutama yang ada di rumah, dan senyum kepada diri sendiri, bahwa semua yang terjadi pada hidup kita ini adalah sesuatu yang positif gitu. Terima kasih Bu. Begitu materi tentang manajemen stres kita pada hari ini, semoga bisa diterima dengan baik. Nah, mulai kenali ya Bu gejala stres yang ada dalam diri kita, dan mulai jangan fokus kepada stresnya, tetapi fokus kepada bagaimana cara mengatasinya. Semangat semua ya ibu-ibu, jangan lupa tersenyum dan ikhlaskan semuanya dan kembalikan semuanya kepada Allah. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.